Marvel wajib ikut. Kalau nggak dia pasti nagih banget. Nah Marvel, hari ini kita mau bahas tentang apa nih? Oh, dia lagi buka catatan. Hari ini kita mau bahas tentang power pumping. Nah, tapi sebelumnya onti-onti jangan lupa wajib subscribe dan jangan lupa wajib follow Instagramnya mampuung.id. Lihat kamera depan sayang. Tuh. Nah, jadi hari ini tuh kita mau bahas sebetulnya tuh perlu nggak sih power pumping? Terus power pumping tuh fungsinya buat apa? Manfaatnya tuh dapat apa? Gimana caranya aku bisa dongkrak aksi aku dari power pumping? Nah, kita hari ini akan bahas banyak hal tentang itu tadi semua. Nah, tapi yang pertama kita perlu tahu dulu sebetulnya power pumping itu apa. Jadi power pumping itu adalah sebuah teknik, dia itu ngikutin duplikat fase dimana baby itu lagi growth spurt. Yang kita tahu kan baby kalau lagi growth spurt tuh dia nenen lebih sering, dia akan bentar-bentar dia minta nenen, nenennya juga lebih banyak. Nah, di situ kita ngikutin sesuai dengan hukum ASI juga kan Mam, prinsipnya itu kan supply sama dengan demand. Dimana kalau misal baby neneknya lebih sering, baby neneknya lebih kencang, juga berarti demandnya lebih banyak. Otomatis kalau demandnya lebih banyak, supply-nya juga lebih banyak. Tapi baby growth spurt itu kan ada masanya ya, nggak bisa setiap kali kita mau baby bisa growth spurt. Makanya kita gunakan teknik power pumping yang kita duplikat dari caranya baby growth spurt itu tadi. Terus habis itu gimana caranya power pumping? Nah, ini aku jelasin sedikit. Jadi power pumping itu nggak perlu dilakukan sehari sampai berturut-turut. Sehari kalian cukup ambil 1 kali aja. Apalagi kalau semisal ini khususnya untuk mami-mami yang working mom, kalian kan nggak bisa selalu ketemu sama baby kalian, nggak bisa selalu nyusuin anak kalian langsung. Jadi kalian bisa merangsang produksi ASI kalian ini dengan teknik power pumping itu tadi. Terus caranya power pumping itu gimana? Kalian bisa lakukan gini. Semisal dari 20 menit kalian pompa awal ya Mam ya, jadi 20 menit pompa, 10 menit istirahat. Lalu lanjutkan lagi 10 menit kalian pompa, 10 menit kalian istirahat. Lanjutkan lagi 10 menit kalian pompa, 10 menit lagi selesai. Udah. Jadi kira-kira tuh butuh waktu 20 menit pompa, 10 menit pompa, 10 menit pompa itu kurang lebih tuh sebetulnya waktu pompanya cuma 40 menit, tapi sama istirahatnya ada 2 kali kan. Jadi istirahatnya 20 menit. Anggapannya tuh kita butuh waktu 1 jam. Jam yang paling bagus untuk kita lakukan di saat kita power pumping itu sebetulnya adalah di jam 1 pagi sampai jam 5. Kenapa? Karena di waktu saat subuh itu sebetulnya hormon menyusui kita tuh lagi tinggi-tingginya. Hormon untuk memproduksi ASI itu lagi tinggi-tingginya. Makanya itu yang paling bagus. Dan tentu juga kalau kita tahu kalau semisal lagi jam-jam segitu tuh juga baby lagi tidur nyenyak dong, lagi enak boboknya, kita pun juga lebih rileks seperti itu kan. Makanya kayak mungkin kalau di muslim ada yang namanya sholat tahajud, itu kan juga sholatnya kan tengah malam ya, itu juga kita berasa kayak lebih tenang, maksudnya lebih enak lah untuk kita bisa rileks biar gak stres kayak gitu. Jadi paling bagus seperti itu. Tapi jika memang apalagi untuk mungkin yang ibu pekerja kan kadang capek, lelah kerja seharian kayak gitu, terus pagi subuh mau bangun mungkin lebih berat, jadi kalian bisa ambil waktu sehari sekali aja, misal waktu kalian sebelum berangkat kerja, atau semisal kalian setelah pulang dari kantor, atau semisal sebelum tidur kalian mau lakukan power pumping dulu juga bisa. Dan tips dari aku, kalau semisal kalian mau lakukan power pumping, usahakan minimal itu 3 hari berturut-turut, dan usahakan jamnya itu yang sama Mam. Jadi setiap hari di jam yang sama. Memang hasilnya itu nggak tentu ya Mam. Kadang bisa ada di orang tuh yang 3 hari udah nampak hasilnya, tapi ada juga yang seminggu baru kelihatan hasilnya. Yang penting konsisten aja seperti itu. Terus lagi kalau semisal udah power pumping, aku masih perlu nggak pompa-pompa yang seperti biasanya kayak gitu. Nah, jadi walaupun kalian sudah power pumping, pompa itu tetap wajib. Nah, tapi jadi tuh kayak gini Mam. Misal kalian pompanya sehari 8 kali, bisa kalian pakai 7 kali pompa, 1 kalinya kalian pakai power pumping. Jadi bukan berarti ketika kalian udah power pumping jadi waktunya langsung dipotong semuanya, enggak, tapi tetap jam pompanya harus dilanjutkan sesuai prinsip ASI yang kita ingat. Kalau prinsip ASI itu kan supply sama dengan demand, jadi ya harus sering-sering kita kirim sinyal ke tubuh supaya tubuh tuh ngerti kalau kita ini butuh, jadi tubuh akan memberi supply yang baik. Oh ya, terus ada lagi nih tips tambahan buat mami-mami yang mau melakukan power pumping. Pastikan corong yang kalian pakai, corong mesin kalian itu tepat sesuai ukuran payudara. Jadi kebanyakan itu kenapa kadang tuh kayak kita merasa kok hasil pompanya itu nggak bisa maksimal karena corongannya itu sudah nggak tepat. Yang kedua adalah dari valve-nya. Valve itu kayak karetnya Mam, itu karet sobek sedikit aja itu sudah sangat pengaruh sekali sama daya hisapnya si mesin.
Nah, jadi pastikan kalau misal kalian sayang dong udah bangun pagi, udah nyediain waktu, terus semuanya udah bagus, ternyata dari alat kita, alat pompa kita tuh ternyata nggak support. Jadi sebelum kalian memulai itu semua, pastikan dulu peralatan perang kita itu udah siap semuanya, udah baik keadaannya. Dan jangan lupa juga penuhi dengan kebutuhan cairan tubuh, karena kalau tubuh dehidrasi otomatis pasti produksi asinya juga ikut menurun. Nah, sekian power pumping, semoga bisa membantu mami-mami, semoga bisa menjawab pertanyaan mami-mami juga. Jadi penting perlu atau enggak, perlu, bisa dilakukan, tapi dengan catatan misal yang kalian tidak bisa bertemu dengan baby kalian langsung, seperti yang ada kesibukan untuk bekerja, ataupun untuk mami-mami yang ingin sekedar menaikkan produksi asinya, lakukan minimal 3 hari berturut-turut. Kalau bisa sih konsisten juga, lakukan di jam yang sama, dan jangan lupa juga pompa-pompa yang lainnya tetap jalan seperti biasanya. Oke, mami-mami bisa komen di bawah, kalian bisa juga kasih masukan kira-kira mau dibahas apa, atau kira-kira mau ada pertanyaan apa, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa juga like, subscribe, dan jangan lupa follow instagramnya mampuum.id.